Jika sekarang misal di Monas ada tongkatnya Musa alaihissalam, insya Allah dari Papua, dari Aceh, dari semua akan berduyun-duyun datang, ingin melihat tongkat yang mampu membelah lautan, dan ingin bertabaruk tanda kutip kepada tongkatnya Musa yang merupakan mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak orang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bulan di mana orang banyak memanfaatkan bulan-bulan ini dengan banyak mengkaji agama. Nah, khususnya tentang Al-Quran. Ketika memasuki bulan Ramadan, orang mulai mengaji atau menghadiri majelis-majelis tafsir. Nah, kali ini kita akan sama-sama menyimak paparan dari Ustadz yang sangat populer yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Ustadz Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di studio dan Ustadz Hafiz. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, Ustadz, kita kan di bulan Ramadan ini ada kecenderungan yang berbeda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kecenderungan yang paling menyolok itu adalah banyaknya orang ketika bulan Ramadan masuk, itu orang banyak mengaji di masjid-masjid, surau-surau, di rumah. Banyak orang mengaji. Nah, apa gaya tarik atau magnet dari Ramadan ini sehingga membuat orang itu ke arah ke Al-Quran? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan. Kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menjadi tamunya di tahun yang penuh berkah. Kaitan dengan Al-Quranul Karim sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwasanya kecenderungan atau gravitasi seseorang ketika datangnya bulan Ramadan kepada Quran itu jauh lebih kuat, lebih besar. Itu memang Ramadan sendiri adalah musim seminya Al-Quran. Jadi segala sesuatu memiliki musim semi, dan musim seminya Quran adalah bulan Ramadan. Sebagaimana nas Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi wajar kalau seseorang memiliki daya tarik ataupun kecenderungan lebih kuat ketimbang bulan sebelumnya kepada Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Dan di saat yang sama, bahwa dikarenakan bulan ini adalah bulan suci, kecenderungan orang kepada kesucian pun besar, termasuk Quran. Quran adalah wahyu yang suci, wahyu yang agung penuh kesucian, dan memiliki manfaat besar berkaitan dengan kesucian seseorang. Jadi ada faktor tadi turunnya Quran di bulan Ramadan, faktor kesucian pun juga mendukung agar orang pun tidak hanya mensucikan diri dengan lapar dan haus, itu sah, tetapi ada PR yang dia harus lakukan sebagaimana pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan termasuk amalan yang dipinta, yang afdal dari semua amalan adalah qiraatul Quran. Ya, jadi memang karena ini, jadi kan berarti kemuliaan Ramadan itu karena Al-Quran diturunkan, atau Ramadan itu menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Ini jadi gimana Ustaz? Jadi ya, tentunya dalam surat Taubah Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Jadi hitungan bulan di sisi Allah sama dengan yang kita fahami, yaitu 12 bulan. Jadi pencanangan Muharram, Safar, segala macam itu telah ada sebelum manusia dilahirkan, termasuk Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dia, Tuhanmu, yang menciptakan segala sesuatu dan memilih, termasuk bulan. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana bulan diwajibkannya umat Nabi untuk puasa. Termasuk turunnya Al-Quranul Karim. Dua-duanya memiliki kemuliaan. Sebagaimana ada sahabat, sedikit lompat, tapi mungkin nanti ada korelasinya. Kalau bukan Nabi yang melakukan, niscaya saya tidak mencium Hajar Aswad. Artinya batu ini tidak punya kemuliaan, tapi karena Nabi mencium, dia lakukan. Di samping sahabat ini adalah Amirul Mukminin. Imam langsung menoleh ke orang tersebut dan menampakkan wajah yang tidak menerima apa yang diucapkan tadi. Imam mengatakan bahwa batu ini diturunkan Allah dan ditempelkan di dalam dinding Ka'bah karena dia punya kemuliaan. Kalau tidak punya kemuliaan, tidak mungkin dia akan ditempelkan ke Baitullah. Dan kalau tidak mungkin mulia, tidak mungkin Nabi mencium. Karena kalau misalnya batu ini sama, tidak memiliki nilai, maka Nabi setiap ketemu batu akan mencium batu. Tapi khusus Hajar Aswad, bagian dari sesuatu yang dianjurkan untuk para jemaah haji ataupun umroh mencium. Gitu. Termasuk Ramadan. Ramadan memiliki kemuliaan. Al-Quran memiliki kemuliaan. Saling memberikan kemuliaan satu dengan yang lainnya. Tapi tidak mungkin Ramadan melampaui kemuliaan Quran, karena Quran adalah wahyu yang Allah berikan. Kemuliaan Quran itu dengan kitab lain seperti kemuliaan Ahlul Bait dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi tidak bisa dibandingkan. Quran memiliki kemuliaan, Ramadan punya kemuliaan. Turun artinya berada dari dua sisi. Yang diturunkan dan bulan yang menerima. Dua-duanya mulia. Gitu. Ya. Nah, berarti kan kemuliaan ini Ustaz. Jadi sekarang ini kan ketika kita di bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran, mengkaji. Nah ini kan kita ingin, kalau antum tadi sebutkan ada 12 bulan selama 1 tahun itu, 1 bulan ini kita ingin 1 bulan ini menghantarkan kita ke bulan yang berikut-berikutnya, sehingga aktivitas atau kebiasaan kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran ini supaya tidak hilang di bulan-bulan berikutnya. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Dalam hadis dikatakan amalun qalilun yadum khairu min amalin katsirin munqati. Amal yang sedikit tapi kontinu lebih baik daripada amal banyak tapi terputus. Bulan Ramadan, sebagaimana sabda baginda Nabi menyambut Ramadan dengan khutbah di hadapan sahabat, beliau menjelaskan tentang nilai Ramadan. Kita nggak tahu nilainya, karena nilai itu berkaitan dengan gaib, di balik yang tampak. Gitu. Kita tidak tahu mana lebih afdal bulan A dengan bulan B. Akal nggak akan mampu menjangkau. Tetapi kita hanya bisa merujuk kepada nas, teks. Gitu. Nas kita dapati bahwa Nabi menyampaikan bahwa Ramadan ini beliau katakan ya telah datang kepada kalian bulan sebaik-baiknya bulan, afdalus syuhur. Ya. Lalu harinya afdalul ayyam, sebaik-baiknya hari. Malamnya afdalul layali, sebaik-baiknya malam. Siangnya juga sebaik-baiknya siang. Bahkan detik demi detik yang berlalu afdalus sa'ah. Gitu. Semuanya dimensinya afdal. Baik bulan, baik hari, baik minggu, baik detik, malam, siang, semuanya afdal. Untuk apa dijadikan nilainya berbeda dengan bulan yang lain? Agar setiap kebajikan yang sekecil apapun kita lakukan, itu memiliki pengaruh dahsyat pada jiwa. Sehingga mengantarkan kepada tindakan kebajikan berikutnya di esok hari dan seterusnya. Dan itu, bayangkan, selama 24 jam, manusia di bulan Ramadan dihitung ibadat. Dan ini tidak terjadi pada bulan lain. Apa dalilnya? Nabi mengatakan, anfasakum fihi tasbih. Nafas kalian dihitung tasbih. Gitu. Nafas. Sesuatu yang kalau kita lakukan saat kita tidur, maka tidur kita dihitung pasif pada bulan yang lalu. Di bulan Ramadan, tidurnya Anda pun ibadah dan nafas kalian tasbih. Tanpa kalian sadari. Nah ini adalah bentuk dari kasih sayang Tuhan. Agar manusia ketika dia melatih dirinya untuk kontinu selama sebulan,
bukan tidak mungkin memiliki pengaruh besar pada bulan berikutnya. Yang kita juga harus bahas bahwa sebelum kita lupa dari tema besar kita ataupun tema intinya adalah kaitan dengan Quran. Tentunya Quran yang menjadikan gravitasi seseorang yang puasa semakin dekat itu punya tujuan besar ketika Allah menurunkan Quran dan pengaruh besar untuk umat manusia. Ingat ya, Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Tapi ketika dikatakan Quran kitab ilmu pengetahuan, secara tidak sadar orang ini telah membingkai teritorial Quran yang begitu luas dengan skup yang kecil. Karena ilmu pengetahuan berangkat dari hipotesa, lalu uji coba, lalu konklusi, dan nanti diralat lagi, ada update. Itu jalannya ilmu pengetahuan. Sah. Tapi Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Di dalamnya iya ada. Gitu. Dan ilmu pengetahuan hanya meraba sesuatu yang zahir. Di balik batin, di balik zahir yang batin mereka nggak tahu. Alama Tabatawi mengatakan dalam Quran itu ada sab'una butun, 70 batin yang harus disingkap. Gitu. Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar sebelum kita bersentuhan dengan ini, bahwa dia ini mukjizat. Dan ini berbeda dengan mukjizat para anbiya yang lain. Tongkatnya Musa dikubur bareng sama Musa alaihissalam. Jadi ketika Musa dikubur telah tiada, mukjizat Musa juga selesai masa baktinya. Termasuk misalnya Nabi Ibrahim, para anbiya yang lain. Semuanya mukjizatnya selesai. Tapi ada mukjizat yang kekal yang Allah titip di akhir zaman untuk baginda Rasul sallallahu alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi dimakamkan di Madinah, tapi mukjizatnya enggak ikut dimakamkan. Dia kekal. Pertanyaan. Jika sekarang misal di Monas ada tongkatnya Musa alaihissalam yang mampu membelah lautan, kira-kira apa reaksi orang? Ada pengumuman informasi seliweran di sosial media bahwa ada tongkat Nabi Musa di Monas. Insya Allah dari Papua, dari Aceh, dari semua akan berduyun-duyun datang ingin melihat tongkat yang mampu membelah lautan. Dan itu sah karena orang ini mengabadikan situasi seperti ini dan ingin bertabaruk tanda kutip kepada tongkatnya Musa yang merupakan mukjizat. Alangkah anehnya sebetulnya bahwa muslimin di rumah mereka itu ada mukjizat, yaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat melebihi tongkat Musa. Tapi apa yang terjadi sebelum Ramadan tiba? Hubungan umat Rasul, mungkin saya termasuk di dalamnya, dengan Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat itu agak jauh, bahkan terasing. Sampai di dalam Al-Quranul Karim Nabi mengeluh akan orang-orang yang menjadikan Quran itu asing. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman kaitan dengan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluh kepada Rabbul Alamin, umatnya itu menjadikan Quran mahjura, gitu loh, suatu yang asing. Bahkan dalam riwayat Imam Sajjad kalau tidak salah sampai mengatakan sampai berdebu, artinya tidak pernah disentuh, padahal dia mukjizat. Di dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, "Qul la in istama'til insu wal jin alla an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakan sesungguhnya jika jin dan manusia berkumpul, ya, saling tolong menolong untuk membuat Quran serupa tandingan, niscaya mereka tidak akan mampu. Kenapa disebut mukjizat? Karena sesuatu di hadapan mukjizat menjadi lemah. Tukang sihirnya Fir'aun di hadapan Musa itu tidak berfungsi, lemah, mukjizat, ajuz, ajaz. Nah, Quran pun demikian, dia mukjizat. Tapi anehnya, kita sadar bahwa ini mukjizat yang kekal, kita tidak memuliakan mukjizat yang ada di rumah. Kapan itu terjadi kesadaran itu? Ramadan. Dan itu pun kita masih membatasi pada apa? Pada qiraah. Pada bacaan. Walaupun membacanya pun
tanpa faham, tanpa tadabbur pasti punya nilai. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan dan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Quran, membaca Al-Quran. Ini bukan tadabbur tapi membaca, melaksanakan salat, menginfakkan infak rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi membaca Quran pun transaksi spiritual yang tidak mungkin rugi. Walaupun cuma sebatas membaca. Tetapi tentunya tidak dibatasi dengan membaca. Di ayat lain Allah meminta kita semua yaitu tadabbur, merenungkan makna. Jadi orang-orang yang punya kail lalu dia ke tengah lautan karena modalnya adalah kail, waktu dia lempar umpan dia akan mendapatkan kemungkinan 1 ikan, tidak lebih. Tapi kalau dia menggunakan jala, dia akan mendapatkan lebih dari 1, ratusan bahkan ribu. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu, ketika dia tadabbur Quran, kalau ilmunya minim, dia akan dapat ilmu. Tapi kalau dia luas, semakin luas juga yang dia dapati dari Al-Quran. Karena dia samudra tanpa tepi. Tiap tahun selalu ada mufassir baru yang mengetahui makna lain dari setiap untaian kalimat suci yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai pemicu bagi saya khususnya, dan juga mungkin pemirsa, untuk lebih sering, lebih banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Ya mungkin bahwa satu pesan ya untuk saya pribadi, tentunya bahwa datangnya Ramadan ini kesempatan untuk mengatur jarak. Yang tadinya Quran terasing, akhirnya menjadi Quran bagian dari kehidupan. Dan mengatur jarak dengan sucinya Quran, kita berharap pengaruh bacaan, renungan itu juga berpengaruh pada kesucian jiwa. Jadi tidak berhenti pada lapar dan haus, tapi kita kemas lapar dan haus untuk bersentuhan dengan Quran. Terima kasih. Pemirsa Dana Mustadafin, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan mulia. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia ini, maka janganlah kita lari atau bahkan menjauhkan Al-Quran. Manfaatkanlah Al-Quran. Dengan sekarang inilah waktunya kita mulai mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Ramadan berakhir, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah bagian dari diri kita yang tidak mungkin terlepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.